Shalom, sahabat STT Sampel Bandung. Senang sekali saya, Eti Wartika, bisa menyapa saudara semuanya. Dan hari ini renungan kita dengan tema yang sangat indah, yaitu firman Tuhan menuntun hidup kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena dipertemukan kembali dengan saudara-saudara kami dalam renungan singkat STT Sampel Bandung, dan kami menyerahkan waktunya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan akan bekerja, firman Tuhan pasti berbicara kepada setiap kami. Berbicaralah Bapa, sebab kami semua mendengar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang tentu mendambakan kebahagiaan. Namun sering sekali kita mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Mungkin dalam hal harta, kuasa, dan juga kesenangan sesaat. Semua itu tentu tidak menjamin hidup kita bebas dari mara bahaya atau dari kehancuran, ya. Apalagi memberi kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas bagaimana firman Tuhan itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Ada dua poin yang akan saya sampaikan di sini, yaitu yang pertama, bahwa firman Tuhan menuntun kepada kebahagiaan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 32. Dan saya akan membacakan ayat pembukanya. Mazmur 111 dibuka dengan kalimat, "Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak bercela berarti hidup lurus, ya, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dan menurut Taurat Tuhan artinya hidup sesuai dengan firman, menjadikan firman sebagai pedoman, menjadikan firman sebagai penuntun. Dan bagaimana kehidupan orang yang demikian, ya? Tentu kehidupan orang yang demikian akan mengalami kebahagiaan sebagaimana yang firman Tuhan tadi sampaikan, ya. Ini adalah keadaan yang orang yang benar, yang hidupnya dituntun firman, sehingga menerima berkat rohani, menerima perlindungan dan damai sejahtera dari Allah. Jadi demikian, ketika kita mengandalkan firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Berbahagianya bagaimana? Kita akan beroleh damai sejahtera dari Allah, perlindungan dari Allah, dan berkat rohani yang dari Allah. Sebagai contoh, saya ingin sampaikan satu contoh kejadian di dalam Kejadian 19, ketika peristiwa Sodom mau dihancurkan. Itu terdapat di dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 3, dan saya juga akan membahas ayat 12 sampai dengan 19. Jadi pada saat itu Lot kedatangan tamu, yaitu malaikat, di mana malaikat tersebut adalah membawa pesan firman Tuhan kepada Lot bahwa Sodom akan dimusnahkan karena kedosaan orang-orang Sodom. Dan Lot dengan keluarga diharuskan untuk segera keluar dari kota tersebut. Lalu mari kita lihat di ayat 19 apa yang dilakukan oleh Lot. Ayat 16 ya, rekan-rekan. Ayat 16 dikatakan, ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi rupanya Lot tidak segera menanggapi firman Tuhan, dia berlambat-lambat. Ya, dia berlambat-lambat. Namun tangan malaikat tersebut akhirnya memegangnya dan akhirnya mereka pun keluar dari Sodom.
Saudara yang terkasih, apa yang mau kita dapatkan atau apa yang mau saya sampaikan dalam hal ini? Ya, sering sekali kita juga berlambat-lambat dalam menanggapi firman Tuhan. Ya, kita tahu kebenaran itu, namun kita berlambat-lambat dalam menanggapi firman Tuhan. Ya, apa yang dilakukan Lot manusiawi. Ya, terkadang anak Tuhan juga mengalami seperti itu. Namun sekali lagi, ya sekalipun Lot berlambat-lambat, namun dia lambat-lambatnya itu dia tetap menanggapi firman walaupun lambat. Ya, dengan kata lain, Lot bukan sama sekali meninggalkan firman Tuhan atau tidak mendengar, tetapi Lot berlambat-lambat, ya. Nah, disinilah kita melihat bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja, ya. Kasih karunia Tuhan bekerja sehingga tangan malaikat itu akhirnya memegang tangan Lot dan keluarganya sehingga mereka keluar dari tempat tersebut. Jadi, rekan-rekan, saudara yang terkasih, sekalipun kita berlambat-lambat menanggapi firman Tuhan, namun ketika kita tetap mendengar dan menanggapi kasih karunia Allah itu tetap menyertai kita. Itulah kebahagiaannya ketika kita mengandalkan firman Tuhan. Kebahagiaannya ketika kita menjadikan firman Tuhan pedoman di dalam hidup kita. Lalu hal yang kedua yang ini saya sampaikan adalah kebahagiaan yang kita alami sebagai orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai tuntunan dalam hidupnya bukan saja mengalami kebahagiaan ketika kita di dunia saja. Ya, tadi jelas Mazmur 19 mengatakan bahwa orang yang mengandalkan firman Tuhan hidupnya akan berbahagia. Ya, berbahagia karena firman Tuhan tersebut membuat hidup dituntun oleh firman Tuhan, dijauhkan dari kehancuran, beroleh damai sejahtera, beroleh berkat rohani dari Tuhan. Namun ternyata tidak cukup sampai di situ. Ya, bagi orang yang mengandalkan firman Tuhan, bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan, bagi orang yang berpedoman pada firman Tuhan, maka kebahagiaan yang diterimanya akan menuntun kepada kehidupan kekal di dalam pribadi Yesus. Ya, jadi mari kita lihat di dalam Matius 27 ayat 45 sampai dengan 56. Perikop ini mengisahkan tentang kematian Yesus. Di situ kita melihat Kristus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Kalau kita melihat di ayat berikutnya, ya, kita melihat bahwa tirai bait suci terbelah dua. Tanda bahwa kita bisa datang langsung kepada Allah melalui Kristus. Artinya orang yang percaya kepada firman berarti percaya kepada pengorbanan Yesus. Orang yang percaya kepada firman berarti percaya kepada nubuatan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita. Jadi, saudara yang terkasih di dalam firman Tuhan, kesimpulannya bahwa firman Tuhan bukan hanya memberi arah di dunia saja, sebagaimana yang disampaikan di dalam Mazmur 119. Namun firman Tuhan akan melindungi kita dari bahaya, dari kehancuran, dari berbagai cobaan, sebagaimana yang dialami oleh Lot. Dan yang terakhir, firman Tuhan, ketika kita berpedoman pada firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita, firman Tuhan akan mencapai puncaknya dalam Kristus yang mati di kayu salib untuk menuntun kita kepada kebahagiaan sejati, yaitu hidup kekal bersama Allah di surga. Jadi demikian firman Tuhan pada hari ini, bahwa yang pertama, firman Tuhan akan menuntun kita kepada kebahagiaan. Bagi orang yang berpedoman kepada firman Tuhan, yang menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Dan tidak sampai di situ, tetapi ketika kita berpedoman pada firman Tuhan, maka kita percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita.
Dan karena Yesus mati untuk menebus dosa kita, maka firman Tuhan menuntun kita kepada hidup yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Jadikan kami sebagai anak Tuhan, orang-orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kami, sebagai pedoman dalam hidup kami, sehingga akan membuat kami berbahagia. Bahkan kebahagiaan kami sampai kebahagiaan sejati, yaitu beroleh hidup yang kekal di dalam pribadi Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.